menariknya Al-Quran, Islam memandang bahkan ada riwayat begini, kokul birrin birun ila syahadah fisabilillah, di atas kebaikan ada kebaikan lagi kecuali syahid di jalan Allah. Nah kalau kalau sudah ada kesempatan untuk misalnya gugur di jalan Allah, kita hindari atau kita sambut nih? Kalau itu sambut gitu. Oh, bagaimana mengetahui ini menghindar atau menyambut nih untuk gugur di jalan Allah Ta'ala itu? Dan gimana cara? Ya, tadi Gitu. mungkin ya, di ayat Al-Quran disampaikan tadi ya, bahwa orang yang gugur di jalan Allah gitu kan, bagian Betul. dari karena sudah tahu itu kan. Cuman yang jadi pelajaran tadi itu ya, kalau misalkan kita mau melakukan semacam kegiatan ya untuk yang mengenang dan sebagainya, paling tidak kan minimal tanda-tandanya atau pelajarannya ya kita datangin, gitu kan. Terus kemudian izin sana sini, prosedur kan, begitu kan, sehingga kalau toh seandainya ditakdirkan saya, ya mudah-mudahan saja ya sudah tidak ada beban yang lain gitu, plong kan gitu kan ya, itu kan. Udah pasrah gitu. Nah, berhubungan dengan syahid ini ya. Ya. Ini karena sudah nanti di situ tuh dibeli karena mau syahid. Kira-kira yang pertama Syahid itu siapa itu? Oh, selamat di Padang Karbala ini ya, Padang Asyura. Kalau boleh tahu total syuhada pasukan Imam Hussein waktu sebelum terjadi penyerangan tersebut berapa itu, Kiai? Ada beberapa catatan sejarah yang berkisar dari 70-an sampai 2 kali lipatnya 140-an, 150-an. Ada yang menyebutkan misalnya 72 yang syahid begitu. Ada juga yang menyampaikan 72 ini dari total dari sahabat, kerabat, keluarga. Nanti ada susulan tambahan yang syahid sehingga jumlah yang syahid sampai 100-an. Tapi angka yang umum rujuk dalam sejarah itu adalah 72 yang syahid. Termasuk misalnya yang 72 ini adalah jumlah para syuhada yang setelah syahid kepala mereka kemudian ditebas oleh musuh itu, ditancapkan di atas tombak, diarak dalam perjalanan dari Kufah menuju Damaskus sekarang ini bahasan berikutnya ya, bahasan berikutnya. Tetapi suatu saat saya waktu belajar kuliah di Damaskus itu, saya senang pulang kuliah itu jalan kaki aja, kemana aja. Dulu tidak ada GPS dan sebagainya ya, belum lazim. Jadi saya dalam tanda petik menyesatkan lirik. Pokoknya jalan aja kemana aja lah. Kata orang Sunda jarambah, apa ya jarambah itu. Jadi menjelajah aja tanpa tahu tujuan kemana. Saya kalau di luar negeri kadang-kadang senang begitu, jalan tanpa direncanakan, tanpa ya pokoknya lihat saja lah apa yang akan terjadi gitu. Dan alhamdulillah mengalami pengalaman-pengalaman yang unik. Satu diantaranya tiba-tiba saya sampai di pemakaman, dan yang mengagetkan saya, pemakaman ini ternyata misalnya di sana ada orang berziarah, beberapa orang, lalu ada satu tempat, ada kubah kecil, tertulis dalam bahasa Arab itu, ini markad, tempat pembaringannya Hazrat Fiddah. Fiddah ini seseorang yang berkhidmat pada keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun asbabun nuzul ayat surah Al-Insan, halata 'alal insan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihi wasallam sakit, kemudian keluarga Rasulullah itu bernazar puasa. Nah, yang bernazar puasa itu bukan hanya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, tapi juga Hazrat Fiddah yang bekerja, yang khidmat. Itu beliau puasa juga. Khidmat di rumah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, hafiz Quran. Dan langkah kaki saya tiba-tiba sampai di pemakaman, ini makamnya Hazrat Fiddah. Wah, saya langsung gimana gitu ya. Nah, ya perasaan haru, ziarah berdoa. Kemudian saya ingat beliau dimakamkan di sebuah tempat bernama Babus Salam, yang di situ juga disemayamkan dalam tanda petik kepala para syuhada peristiwa Karbala. Pada waktu dibawa arak-arakan itu, begitu saya dekat sekali di pemakaman, seberangnya itu ada kubah
dan di situ ada semacam dorih, dinding besi begitu. Di dalamnya itu ada cekungan-cekungan yang mensimbolkan di situ dahulu tempat kepala disemayamkan. Ada diziarahi oleh orang-orang di Damaskus. Saya bersyukur alhamdulillah diantarkan. Nah, jumlahnya itu 72 total jumlah kepala. Kalau yang pertama sekalinya yang syahid ya, iya. Ini yang akan saya sampaikan. Sebagian besar para syuhada itu dikebumikannya juga di padang Karbala. Ada satu orang yang dibawa oleh kaumnya, Bani Asadi, ke tempat kaumnya, kampungnya. Dan sesungguhnya dialah orang yang pertama gugur di padang Karbala itu, pertama syahid di padang Karbala itu. Yang menarik, yang pertama syahid ini bukan berasal dari pasukannya atau sahabatnya, keluarganya Sayyidina Husain alaihissalam yang menyertai beliau dari Madinah ke Mekah menempuh perjalanan. Berangkat dari Madinah itu kurang lebih penghujung bulan Rajab, sekitar tanggal 28, 29 Rajab. Jadi kalau Rajab berapa bulan tuh? Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan puasa, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 6 bulan. Ini keluarga sahabat Sayyidina Husain ini setia menemani Sayyidina Husain 6 bulan hijrah. Hajaru tadi, hijrah 6 bulan menyertai. Jadi kalau kesetiaan para sahabat itu tidak lagi diragukan. 6 bulan susah senang membersamai Sayyidina Husain. Dan ternyata kemuliaan untuk gugur pertama kali itu diperoleh seseorang yang justru adalah komandan pasukan yang menyeret keluarga Rasulullah ini untuk sampai di padang Karbala. Ini komandan pasukannya. Mati musuh gitu kan? Sebelumnya, awalnya. Nah, tetapi ketika dalam perjalanan itu menyeret kafilah keluarga Rasulullah SAW ini, kita diingatkan kembali oleh riwayat, manusia ini tertarik oleh kebaikan. Jadi dia melihat ini orang yang ditariknya, dipaksanya, yang katanya public enemy number one, ini musuh kerajaan nomor satu, musuh kekuasaan nomor satu, ternyata akhlaknya demikian, kalimatnya indah. Ini membuat dia bertanya-tanya. Saya mendengar banyak fitnah nih tentang kelompok ini, atau bukan fitnah, kemudian dia ketahui itu fitnah. Tapi saya mendengar nih kelompok yang aneh-aneh ini, kelompok yang katanya begini-begini begitu. Tapi ketika ketemu ternyata tidak seperti beda, bahkan akhlaknya indah. Bingung dia, berkecamuk itu dalam batinnya. Sehingga malam 10 Muharram itu dia berpikir luar biasa, kecamuk batinnya. Namanya komandan pasukan namanya Al-Hur Ibn Riyah, ya, Al-Hur. Nah, satu saat ada seorang bertanya pada Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalatu wassalam. Ada riwayat yang berbunyi tafakkurus sa'ah khairum min ibadatis sana. Merenung satu saat ini lebih baik dari ibadah 1 tahun. Lalu sahabatnya bertanya, ini merenung yang bagaimana? Apa misalnya, maaf, kita sedang main catur, mikir gitu ya? Kelamaan itu, gitu. Ya, kelamaan. Ya itu masuk ibadah atau tidak? Misalnya gitu ya. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, yang demikian itu adalah seperti tafakurnya Al-Hur di malam Asyura. Jadi dia merenung, berpikirnya itu yang lebih baik dari ibadah setahun. Karena dapat membalikkan keadaan dari seorang pembenci tadinya menjadi seorang pecinta, dari orang yang ingin mencelakai, mencederai menjadi yang ingin melindungi. Malam itu beliau kecamuk pikiran, jatuh cinta pada akhlak Sayyidina Husain, ya, karena misalnya dalam malam-malam di Muharram ini ada saat ketika kafilah keluarga Rasulullah SAW ini sampai di aliran air Furat, sungai, dan memberi minum, beristirahat. Tetapi pasukan lawan juga, musuh itu diizinkan untuk menikmati air minum. Maksudnya ini air milik semua. Tapi ketika musuh menguasai aliran air minum, malah mereka diperintahkan untuk menahannya dari keluarga Rasulullah SAW. Ketika air itu ada di tangan, aksesnya itu ada pada Sayyidina Husain, beliau izinkan semua untuk mengambil air daripadanya, karena memang air untuk semua.
Tapi ketika musuh menguasai, berbalik ini. Jangan, kalian tidak boleh minum, gitu. Kalian tidak boleh gunakan ini fasilitas kami, gitu. Ya, tidak boleh dipakai, gitu. Ya. Nah, jadi Al-Hur tentu melihat akhlak yang sangat indah. Maka pagi hari setelah sholat subuh itu, karena ini musuh ini juga beragama Islam. Mereka itu sholat juga, ya, sholat yang sama pada kiblat yang sama. Selesai subuh itu lalu menghentak kudanya dan pasukan sahabat-sahabat Senosen sudah bersiaga. Ini komandan musuh datang, gitu, sudah bersiaga. Tapi ketika melihat datangnya sendirian, datangnya dengan wajah yang setelah tafakur tadi itu, kemudian disampaikan pada Senosen, kata Senosen, silahkan diizinkan. Dan begitu datang itu, ia langsung tersungkur di hadapan Sayyidina Husain dan memohon maaf kepada beliau. Maafkan sayalah yang telah membawa tuan sekeluarga ke tempat ini. Sayalah yang telah menyeret tuan sekeluarga ke tempat itu ini. Mengamalkan ayat tadi kan kita pelajarannya ya, Nabi harus didahulukan. Masalah adalah tidak akan berebut kekuasaan. Ya. Nah, Al-Hur sebagian dari yang mendahulukan itu kan ya. Sangat. Gitu. Itu tadi akhirnya beliau memilih mendahulukan. Bahkan dari diri beliau sendiri. Dan kemudian beliau memohon izinkan saya menebus kesalahan saya ini. Menebus penyesalan saya ini. Seumur hidup saya itu hidup tanpa mengenal engkau, tanpa mengetahui engkau, tanpa mencintai engkau. Dan ingin menebus, izinkan untuk bergabung bersama Tuhan. Kalau yang berhubungan dengan tafakur itu, tafakur sesaat yang lebih bagus. Kalau ditarik ke zaman sekarang ya, misalkan ada seorang penguasa, anggaplah yang mempunyai kekuatan di situ, dan itu Pak Lurah ataupun seorang kepala sekolah ataupun ustadz. Ya, pengurus RW. Dia berpikir malam-malam gimana lah, ini ada beberapa anak yatim di daerah. Masya Allah. Itu kan, nah berpikir itu apakah bagian dari tafakur yang kemungkinan bisa lebih baik dari Amin. Insya Allah. Ya, insya Allah. Maksudnya Ustaz ya memikirkan gimana. Masya Allah. Kan kalau seandainya seperti Al-Hur tadi kan ada abad lah untuk zaman sekarang kan mungkin bisa pelajaran untuk zaman kini. Oh tentu bahkan sebaik-baiknya ibadah adalah memasukkan rasa bahagia pada sesama manusia, sesama kaum mukminin. Jadi mudah-mudahan masuk dalam tafakur itu, meskipun tentu ada kadar tingkatan sehingga seperti Al-Hur dengan tafakur itu, maka ia memperoleh kehormatan menjadi orang yang syahid pertama kali, gugur pertama kali. Ini katakanlah orang yang baru mengenal Senosen, baru jatuh cinta pada Senosen. Orang mungkin akan berkata, aduh saya selama ini kemana saja nih, saya tidak kenal, saya belum kenal, saya baru tahu gitu. Tapi ternyata tidak menutup. Belakang-belakangnya mungkin tidak dihitung kesalahan barangkali ya. Oh, justru dalam sebuah riwayat yang disebut dengan Innallaha yubaddilu sayyiati hasanat, Allah Ta'ala itu mengubah keburukan menjadi kebaikan, adalah ketika taubatnya diterima dan dia tidak jatuh mengulangi keburukan yang sama. Seluruh keburukan sebelumnya itu Allah Ta'ala ganti jadi kebaikan. Selama dia tidak mengulangi. Karena Al-Hur syahid setelah itu tidak jatuh pada pengulangan, maka ia diterima taubatnya insya Allah, dan semua keburukan sebelumnya Allah ganti dengan berarti ada peluang ya untuk teman-teman kita atau kita sendiri ya. Oh iya, sangat. Termasuk juga teman itu setiap malam berdoa supaya dapat gol-gol gitu. Amin. Tafakur itu. Nah, Al-Hur ini kemudian Senosen sampaikan, antalladzi kama sammat kaumuk, engkau itu sebagaimana ibumu memberimu nama, engkau sekarang orang yang merdeka. Karena ia tidak terikat lagi oleh mikirin gimana keluarga saya nanti,
gimana harta saya, gimana pangkat saya, gimana jabatan saya, gimana kedudukan saya. Itu orang-orang yang masih terikat, masih sudah. Mereka dia nggak lagi kayak ya. Dia sudah terikat, sudah plong, ya. Ikhlas. Berarti Saya kita serahkan bisa jiwa dan raga. Plong, kan? Plong. Gitu. Ya.